Di banyak wilayah di Indonesia, acara tahlilan telah menjadi tradisi yang sangat kuat. Bahkan, dalam sebagian masyarakat, tradisi ini seringkali dianggap sebagai tolok ukur keislaman seseorang. Orang yang tidak ikut tahlilan dipertanyakan imannya, sementara orang yang meninggalkan salat berjamaah, tidak salat Jumat, atau bahkan terang-terangan bermaksiat justru dianggap biasa saja. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran cara berpikir dalam memahami agama. Jika diperhatikan secara jujur, pelaksanaan tahlilan di lapangan seringkali lebih menonjolkan aspek sosial dan konsumsi makanan daripada doa itu sendiri. Doa dibaca dengan cepat, tanpa penghayatan, sementara sesi makan justru menjadi bagian yang paling ditunggu. Tidak sedikit orang yang hadir bukan karena niat ibadah, melainkan karena sungkan kepada tetangga, takut menjadi bahan pembicaraan, atau sekadar ingin menjaga citra di mata masyarakat. Padahal, ibadah dalam Islam tidak diukur dari ramainya acara atau banyaknya orang yang hadir, melainkan dari keikhlasan niat dan kesesuaian dengan tuntunan Rasulullah. Nabi Muhammad mengajarkan bahwa setiap amalan yang diniatkan sebagai ibadah harus memiliki dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Ketika sebuah praktik keagamaan tidak memiliki contoh dari Nabi dan para sahabat, lalu dipaksakan sebagai ritual wajib, maka hal ini patut dikaji ulang dengan ilmu, bukan dengan emosi. Ironisnya, sebagian orang sangat keras membela tahlilan, namun longgar dalam perkara-perkara wajib. Salat berjamaah ditinggalkan, puasa diremehkan, aurat tidak dijaga, riba dianggap wajar, tetapi tradisi tahlilan dipertahankan mati-matian. Seolah-olah agama direduksi menjadi sekadar ritual budaya, bukan ketaatan menyeluruh kepada perintah Allah. Kritik terhadap tahlilan bukanlah serangan kepada individu atau niat baik sebagian orang. Banyak yang melakukannya karena ketidaktahuan dan warisan tradisi. Namun, niat baik saja tidak cukup jika tidak dibangun di atas tuntunan yang benar. Dalam Islam, kebenaran tidak diukur dari banyaknya pengikut, tetapi dari kuatnya dalil. Rasulullah telah mengingatkan bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk beliau. Dan seburuk-buruk perkara adalah perkara baru dalam agama. Ketika sebuah tradisi dianggap lebih sakral daripada sunnah, lebih ditakuti daripada meninggalkan kewajiban, maka disitulah letak bahayanya. Tradisi yang seharusnya netral berubah menjadi beban akidah dan alat tekanan sosial. Sudah saatnya umat Islam berani menimbang kembali tradisi dengan ilmu dan dalil, bukan dengan perasaan atau takut dikucilkan. Islam datang untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada kebiasaan, menuju penghambaan yang murni kepada Allah. Agama ini tidak dibangun di atas warisan budaya, tetapi di atas wahyu. Menghidupkan sunnah mungkin terasa asing di tengah masyarakat, namun itulah jalan keselamatan. Sedangkan mempertahankan tradisi tanpa dalil, meskipun dibungkus dengan niat baik, berpotensi menggerus kemurnian ibadah. Umat perlu disadarkan bahwa ketaatan sejati bukan diukur dari seberapa rajin mengikuti ritual turun-temurun, tetapi dari seberapa patuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan perlu antum ketahui, ulama yang paling keras menentang masalah tahlilan adalah ulama mazhab Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i. Bahkan dalam kitab yang banyak dikaji-kaji di pesantren-pesantren, I'anatul Talibin, syarah daripada Fathul Mu'in, disebutkan di sana tentang haramnya melakukan tahlilan. Tentang haramnya melakukan tahlilan. Bahkan yang sangat mengagumkan saya, ada salah seorang ulama, mufti mazhab Syafi'i yang pernah tinggal di kota Makkah. Nama beliau Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan ini memfatwakan tentang bahwasanya tahlilan adalah bid'ah mungkarah, dapat pahala orang yang mengingkarinya. Kenapa saya kagum? Karena Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan sangat benci terhadap Wahabi. Beliau membenci Wahabi, tetapi giliran tahlilan beliau katakan bid'ah. Syekh Ahmad Zaini Dahlan, silakan antum buka kitab I'anatul Talibin.